Halo, perkenalkan nama saya Alvenatus Nurda Kurniawan. Saya dari SGD 3 dengan NIM G00301. Ini saya akan presentasikan mengenai laprak yang hasil hasil yang sudah saya pelajari dari tiga mengenai digestif dan sistem metabolisme. Nah, yang pertama ada lapisan abdomen anterolateral. Nah, itu interiornya dia ada kulit, ada superficialis, fascia camper, dan fascia scarpa yang berada di bagian sini. Kemudian ada fascia profunda, kemudian ada musculi et aponeurosis, ada yang terlihat di sini ada musculus abdominis dan juga musculus abdominis. Dan nanti ada di bawahnya externus dan internus abdominis. Kemudian ada musculus abdominis, di bawahnya musculus obliquus. Kemudian ada musculus piramidalis abdominis. Ini tidak terlalu kelihatan. Kemudian ada fascia transversalis, fascia extraperitonealis yang merupakan jaringan lemak, juga peritoneum parietale. Terletak ini ya, kita lihat ini, yang di sini. Lumayan atasnya peritoneum viscerale yang sudah mendekati dengan organ langsung dengan organ. Kemudian di sini ada ilustrasi lapisan abdomen anterior. Secara urut ada kulit, ada superficial fascia, fatty layer, yang tadi sudah disebut, ada campers fascia, ada scarpa sphere atau scarpa fascia, dan juga ada musculus obliquus external, musculus interna, kemudian ada transversus abdominis, transversalis fascia, extraperitoneal fascia, dan parietal peritoneum. Dan kita lanjut adalah lapisan abdomen posterior. Yang posterior ada kulit, fascia superficialis dorsi, muskulusnya ada tiga lapisan. Lapisan pertama ada musculus latissimus dorsi yang terletak di sini, dia terlihat di sini. Kemudian ada obliquus externus yang terletak di awal. Kemudian ada erector spinae yang ini, yang di dekat dengan spina. Kemudian ada longissimus dorsi, di sini tidak terlalu terlihat. Kemudian ada musculus serratus posterior inferior. Kemudian di lapisan ketiga dia ada musculus multifidus, musculus internalis, dan juga musculus transversus abdominis. Kemudian ada urutannya lagi ada fascia peritonealis sama seperti yang di awal tadi yang merupakan sama juga peritoneum parietal. Kemudian kita berbeda ke mengenai sistem otot yang berada di abdomen. Mulai dari regio-regionya ada dua, ada regio anterior dan regio posterior. Regio anterior itu ada musculus rectus abdominis, ada yang musculus obliquus abdominis et internus, kemudian ada musculus transversus abdominis dan musculus pyramidalis. Kita berurutan dari luar ke dalam. Kemudian ada regio posterior, ada musculus quadratus lumborum, musculus psoas major minor, dan juga musculus. Di sini ada origo, insersi, dan persarafannya, serta fungsi-fungsinya. Dari secara umum kita lihat semuanya mirip sarafannya. Itu ada dari rami anteriores 6 nervi spinalis thoracica terbawah, thoracica 7 sampai 12. Yang berbeda adalah pada obliquus abdominis dan transversus abdominis yang tambahan lumbilical 1. Tuh. Kemudian fungsinya memiliki kesamaan yaitu untuk kompresi isi abdomen yang mungkin nantinya akan berbeda dari arah gerak atau arah kontraksinya. Nah, kita lihat dari origo dan insersinya. Pertama ada oblique externus abdominis yang memiliki origo dari lembar-lembar 10 dari fases externum 8 kostai terbawah, kostai 5 sampai 12 dengan insersi labium lateral crista iliaca, aponeurosis di rape mediana atau linea alba. Kemudian ada obliquus internus abdominis
yang berorigo dari fascia thoracolumbalis, crista iliaca antara origo obliquus sternus abdominis dan transversus lateral ligamentum inguinale. Kemudian ada insersio, yaitu dari margo inferior 3 sampai 4 costa terbawah, aponeurosis di linea alba, crista pubicum dan linea pectinea. Kemudian ada transversus abdominis yang berorientasi atau thoracolumbalis, labium medial crista iliaca, vertical lateral ligamentum inguinale, cartilago costalis 6, costai terbawah, costai 7, yang nantinya akan berinsersi di ujung aponeurosis di linea alba, crista pubicum dan linea pectinea. Kemudian ada rectus abdominis, yaitu crista pubicum, tuberculum pubicum dan sifika originnya. Kemudian nanti akan berinsersi di cartilago costalis 57, processus xiphoideus. Kemudian ada piramidalis. Nah, kalau piramidalis nanti berbeda di persarafannya, dia hanya dari ramus anterior thoracic. Kemudian kita lihat dari origonya, dia origonya bagian depan pubis dan divisi pubisnya yang masih berinsersium menuju ke linea alba. Nah, dia berbeda dengan yang lain, dia memiliki fungsinya itu menegangkan linea alba. Kita lanjut lagi dari musculus psoas mayor, psoas minor, quadratus lumborum, dan iliacus. Ini kita lihat secara umum, persarafannya itu memiliki kemiripan dari psoas mayor, minor, juga quadratus lumborum, yaitu rami anterioris L1. Tapi perbedaannya kalau pada psoas mayor dia ketambahan L2 dan L3, psoas minor tetap L1, kemudian quadratus lumborum dia ketambahan T12 dan L2 sampai. Sedangkan kalau iliacus dia dari nervus femoralis L2 sampai L4. Nanti fungsinya kalau psoas mayor adalah fleksi paha regiofemoralis pada sesi. Kalau psoas minor dia fleksi lemah kolumna vertebralis. Kemudian quadratus lumborum nanti depresi dan stabilisasi costa 12 dan sedikit laterotrunkus. Kemudian iliacus nanti untuk fleksi regiofemoralis pada sendi kokte. Nah, kita lihat dari origo dan insersiumnya dari psoas mayor. Di sini ada facies lateralis corpus vertebrae T12 dan L1 sampai L5 dengan prosesus transversus vertebrae lumbalis dan diskus intervertebralis antara T12 dan L1 sampai L5 yang nantinya akan berinsersi di trochanter major femoris. Kemudian ada psoas minor, facies lateralis corpus vertebrae T12 dan 11 dan diskus intervertebralis terkait yang nantinya akan berinsersi di linea pectinea apertura pelvis dan eminentia iliopica. Kemudian ada quadratus lumborum yang nantinya berorigo dari prosesus transversus vertebrae L5, ligamentum iliolumbale dan crista iliaca. Dan nanti akan berinsersi di proses transversus vertebrae L1 sampai L4 dan margo inferior costa 12. Kemudian ada iliacus yang berorigo dari 23 atas fossa iliaca, ligamenta sacroiliaca anterior dan ilium lumbale, dan facies lateral atas. Nanti akan berinsersi di trochanter minor femoris. Lanjut ke rectum proprium. Rectum proprium kita lihat ada dari atas ini terbagi ada yang sampai 11 sampai 38 sampai 19 cm, 5 sampai 6 cm, 5 cm dan sebagainya. Nah, di sini ada katup Hudson dan tunika Hudson. Kemudian ada eh, bagian-bagian penting yang berada di rectum. Pertama dari katup Hudson, dia ada plica transversalis recti superior, plica transversalis recti media, atau bisa sebagai Colros. Kemudian ada plica transversalis recti yang inferior. Kemudian ada tunica Houston, ada fascia pelvis visceralis, stratum longitudinale,
stratum circulare, lamina muscularis mucosae, dan juga nanti yang di sini ini ada empat, ada linea anorectalis, columnae analis, Morgagni, sinus analis, dan juga linea pectinata. Nah, di sini kalau kita lihat sphincternya ada dua di anal, itu ada internal anal sphincter dan juga eksternal anal sphincter. Nah, ini yang ada di analis analis anal nantinya akan buka menutup fungsi. Ini rektum, ini adalah contohnya ada hemoroid di dekat analis-analisnya. Ini internal hemoroid dan juga ini eksternal hemoroid, contoh penyakit yang berada di analis-analis. Kemudian bisa kita lihat di sini pembagiannya ada ampulla recti, analis-analis sampai sini. Kemudian ini anorectal line yang antara anus dan juga rectum sampai 4,5 cm. Lanjut lagi. Kemudian secara histological atau embryological border, dia ada endoderm mucosa recti, endoderm zona columnaris pecten analis, yang nantinya ini ada linea dentata, pectinea mucocutanea 2 cm. Kemudian ada ectoderma atau zona hemorrhoidalis, kemudian ada linea anocutanea 1 cm. Yang nantinya ini akan menjadi pembagi dan menjadi bagian ectoderma zona cutanea. Kanalis analis dan sini anus, kanalis analis, kanalis analis. Nah, ini kanalis analis dengan ampulla recti. Lanjut lagi. Nah, di sini ada colorectal zone atau anorectal, terus similar to rectum, columnar epithelium. Kemudian ada transitional zone, ada upper part anal columns, columns morgani, dan lower part of squamous part, columns morgani. Ini di sini. Lanjut lagi, musculus analis-analis. Yang penting di sini ada 6. Kemudian musculus sphincter ani externus pars profunda di sini. Kemudian ada musculus sphincter ani externus pars superficialis ini lebih atas, lebih luar daripada yang pars profunda. Kemudian ada musculus sphincter ani internus, dia lebih dalam, jadi bawahnya eksternus. Kemudian musculus sphincter ani externus pars subcutanea, dia dekat dengan subcutan, dan dia menempel langsung dengan subcutan. Kemudian ada musculus corrugator cutis ani, yang di garis di sini. Musculus sphincter ani externus subcutanea. Kemudian ada neurovaskularisasi rektum dan arteri. Dia dari atas ada arteri superior, dari arteri ventrica superior, kemudian ada arteri rectalis media sinistra, kita panggil dari arteri iliaca interna sinistra. Kemudian ada arteri inferior sinistra, dari percabangan dari arteri pudenda interna sinistra. Kemudian dari venanya ada vena rectalis superior, vena rectalis media sinistra, dan vena rectalis inferior sinistra. Kemudian dari nervusnya kita lihat yang dari sini dulu. Nah, ini dari ah, ya, dan nervus paniki lumbalis L1 dan PL2. Kemudian yang paniki lumbalis dari ganglia lumbalia 3 sampai 5. Kemudian yang paniki pelvici PVC 2 sampai 4. Kemudian nanti mulai di plexus rectalis inferior. Kemudian peritoneum, ada peritoneum. Nah, ini ya, ada yang visceral, ada yang parietal. Yang di atasnya Pak, parietal, visceral itu yang menempel langsung dengan organ.
Kemudian kalau yang parietal dia tidak langsung menempel ke organ tapi dia ada. Nah, ini ada intraperitoneal dan retroperitoneal. Intraperitoneal, peritoneal. Bedanya ada di mesenterium. Mesenterium itu antara peritoneum visceral dan peritoneum parietal. Sedangkan retroperitoneal tidak ada bagi antara visceral dan parietal. Ada organ intraperitoneal. Itu ada hepar, gas, dan lien. Gimana kalau kita lihat di intraperitoneal tadi, dia ada mesenterium. Ya, kemudian kalau retroperitoneal ya lumayan banyak. Ada eh, esophagus, ada duodenum, ren dexter, pankreas, ada arteria lienalis, ada lokasi colon descendens, ada ureteren, ada colon ascendens juga, ada glandula suprarenalis, adrenalis dextra, ada aorta abdominalis dan truncus coeliacus, itu ada yang organ retroperitoneal. Kemudian ada duplikator peritoneum ini yang hijau ini. Kemudian mesenterium dan kawan-kawan. Mesenterium yang ini nanti yang tadi sudah kita lihat yang di peritoneum berhubungan langsung dengan gaster dan dan juga omentum maius itu dari kurvaturanya lambung yang mayor. Dia akan menghubungkan antara lambung dengan organ-organ lainnya seperti uh, duodeni dan yang omentum minus nanti dia ligamen-ligamennya ada ligamen hepatogastricum, ligamentum hepatoduodenale yang nantinya akan menghubungkan antara hepar dengan gastrium dan duodenum. Momentum minus ini dia dari curvatura gastrica minor. Nah, kalau yang mayus dia dari curvatura gastrica. Iya, bisa dilihat kalau momentum minus dia ke atas nantinya. Sehingga momentum mayus dia akan ke organ-organ ini. Ligamen-ligamennya yang bukan antara gaster dan pankreas. Nah, apa itu greater sac, lesser sac, dan foramen? Kalau greater sac atau cavum peritoneum mayor itu menempati sebagian besar ruangan di kavitas peritonealis. Dimulai di superior pada diafragma dan berlanjut di inferior sampai ke dalam kavitas pelvis. Sakus ini dimasuki ketika peritoneum parietal telah lulus. Lesser sac atau cavum peritoneum minor atau bursa omentalis adalah subdivisi yang lebih kecil pada kavitas peritonealis di posterior dari gaster dan hiper dan berhubungan dengan greater sac melalui suatu lubang foramen omental epiploicum. Kemudian ada foramen epiploica winslowi, ada suatu lubang yang menghubungkan cavum peritoneum mayor dan cavum peritoneum minor. Nah, ini ya, katanya greater sac. Kemudian ada omentum mayor, maius. Nah, ini ada omental bursa, di belakangnya lesser omentum atau omentum minor. Ini greater sac, ini lesser omental bursa. Ini ada kembali lagi ada foramen mentale, bronchium, Winslow yang tadi sudah disebutkan. Kemudian ada bursa omentale yang nantinya dekat dengan omentum minus yang ini. Dan ada saccus maius yang nanti dia dekat dengan si omentum maius. Lanjut. Nah, ini sekian presentasi dari saya dan terima kasih.